Perkenalkan, nama saya Dianita Kartikasari. Saya dari SMA Warga Surakarta. Saya akan berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan dalam proses pembelajaran dengan judul Berbagi Praktik Baik dalam Pembelajaran Proyek Pengembangan Profil Pelajar Pancasila. Semoga menginspirasi. Tujuan praktik baik adalah berbagi inovasi dalam Merdeka Belajar dan berbagi inspirasi pembelajaran proyek untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri dan gotong royong. Hal ini berdasarkan situasi, yaitu masih rendahnya pengetahuan siswa terkait kearifan lokal, terutama wisata budaya di daerah sekitar masing-masing. Yang menjadi tantangannya adalah siswa perlu mencari tahu kearifan lokal di dalam tempat wisata budaya. Adapun aksinya adalah melakukan kunjungan, observasi, dan wawancara narasumber terkait sejarah dan kearifan lokal budaya keraton dan seluk-beluk di dalamnya. Dan yang terakhir adalah result atau hasil, yaitu siswa menjadi paham kearifan lokal yang ada di daerahnya, kemudian menghargai budaya sendiri maupun budaya daerah lain, dan yang terakhir adalah mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan mandiri. Berikut ini adalah kunjungan budaya yang saya lakukan bersama siswa-siswi pada tema pelestarian kearifan lokal Jawa Tengah dengan topik melestarikan kearifan lokal dalam bentuk kunjungan budaya khususnya di Keraton Kasunanan Surakarta. Setelah melihat video tersebut, mari kita simak penjelasan bangunannya. Gladak. Gapura Gladak merupakan pintu masuk menuju komplek Keraton Surakarta. Pada bagian depan gapura terdapat sepasang arca penjaga pintu. Gapura Gladak merupakan sepasang gapura yang berbentuk menyerupai tembok setinggi kurang lebih 4 meter. Pada kedua sisi gapura terdapat arca, yaitu Brahmana Yaksa sebagai kori pintu masuk menuju alun-alun utara. Gladak merupakan tempat dikumpulkan hewan buruan
yang diseret dengan gerobak untuk disembelih. Hal ini memiliki arti perlambangan kepada manusia untuk mengutamakan kewajiban, harus bisa mengendalikan nafsu, mengekang hawa nafsu, dan menguasai hawa nafsu hewani. Gapura Pamurakan. Gerbang kedua dan ketiga setelah geladak dinamakan Pamurakan. Di tempat ini, binatang yang dikekang tersebut kemudian disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Gerbang Pamurakan dihiasi oleh motif api dan matahari. Di bagian selatan gapura tersebut ditanami pohon beringin. Waringin Kembar. Saat saya memasuki kawasan alun-alun Kidul Solo, saya melihat dua pohon beringin. Dua buah beringin kembar terletak di tengah alun-alun utara yang dikenal sebagai Waringin Kurung Sakembaran. Kenapa disebut kurung? Karena kedua beringin ini diberi batas berupa jeruji besi yang berwarna biru. Lagi-lagi biru karena memang wilayah di keraton mayoritas berwarna biru. Waringin Kurung Sakembaran memiliki arti simbolis, yaitu manusia harus bisa menghilangkan hawa nafsu pribadinya sehingga dapat mencapai tingkat jaya. Sitinggil atau yang sering disebut Sitinggil merupakan salah satu kompleks keraton Surakarta Hadiningrat yang dibangun di atas lahan dengan kontur tanah yang lebih tinggi dari wilayah lain di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan namanya yang terdiri dari kata siti berarti tanah dan hinggil berarti tinggi. Masjid Agung dibangun oleh Sunan Pakuwono III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Hal ini dapat diketahui dari prasasti yang terdapat di dinding luar ruangan utama masjid. Masjid ini merupakan masjid dengan kategori masjid jami, yaitu masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah dengan ukuran makmum besar. Itulah tadi kunjungan kami di Keraton Surakarta dalam upaya pelestarian kearifan lokal di Jawa Tengah. Pembelajaran proyek ini berguna mengembangkan profil pelajar Pancasila pada sekolah penggerak. Sekian dan salam budaya.